Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video. 2000 tahun lalu sudah ada penyembahan. Masalahnya, siapa yang disembah ini, Bang? Tuhan kah atau yang layak disembah? Coba Abang jawab jujur, yang layak disembah itu siapa? Yang disembah itu Tuhan. Kalau ada yang menyembah kepada Yesus, itu sesat. Mau dia muridnya, mau dia bapaknya, mau dia engkongnya. Kalau dia sembah Yesus, tak ada cerita. Itu sesat. Satu-satunya Tuhan yang benar, yang di atas. Bukan Yesus. Kenapa Yesus tidak larang muridnya ketika Yesus nyembah dia? Kalian jangan sembah saya. Karena Yesus tidak dalam keadaan disembah, dituhankan. Mereka sujud menghormat ke Yesus, bukan beribadah kayak di gereja ente, bukan kan? Yesus cuman disujuti sebagai orang yang dihormati, sebagai Mesias. Kagum murid-murid itu kepadanya, bukan beribadah. Karena Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, Tuhannya itu yang di langit, namanya Bapa. Jadi murid sujud kepadanya, bukan menuhankan dirinya. Muridnya Yesus orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sudah paham konsep Tuhan. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Jadi ketika Bani Israel ini yang tahu konsep Tuhan, sujud kepadanya, bukan berarti dia menuhankan manusia yang ada di depannya. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah kita saksikan bersama bagaimana diskusi Islam dan Kristen. Dan apologet Muslim ini saya selalu perhatikan, selalu banyak mengarang. Jadi dia baca Alkitab, dia karang sendiri. Dia berkata Tuhan yang benar itu di atas. Memang betul Tuhan yang benar itu di atas. Bagaimana kita tahu Tuhan yang benar kalau dia tidak pernah turun ke dunia? Dalam perjanjian lama, Allah turun ke dalam dunia untuk berbicara dengan para nabi dalam bentuk malaikat Tuhan. Untuk mengenal Allah yang benar tidak bisa lewat malaikat. Malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang lain tidak bisa. Tapi untuk mengenal Allah yang benar adalah Allah yang turun ke dalam dunia, membuktikan bahwa dia Allah yang benar, membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Kalau dia tidak pernah turun ke dalam dunia, betul orang menyembah Allah yang di atas, tapi dia tidak tahu Allah yang di atas itu seperti apa. Makanya batu dia jadikan Allah, pohon dia jadikan Allah, bulan dan bintang dia jadikan Allah. Karena dia tidak pernah mengenal Allah yang benar. Dia hanya tahu Allah ada di atas, tapi dia tidak tahu Allah yang di atas itu seperti apa. Nah, makanya dalam Yohanes pasal 16 ayat 27 dan ayat 28, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku. Bapa mengasihi kita karena kita mengasihi Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita menyembah dia sama dengan menyembah Bapa di atas. Kita memuji Yesus sama dengan kita memuji Bapa di atas. Karena memang Yesus adalah firman Allah yang kekal. Dia layak dipuji dan disembah. Makanya di dalam gereja orang memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan yang benar di dalam Yesus. Saya baca sekali lagi ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang, ya saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan yang benar itu memang di atas. Tapi bagaimana kita tahu Tuhan yang benar di atas kalau dia tidak pernah turun ke dalam dunia? Makanya Allah punya banyak cara untuk bisa datang ke dalam dunia, supaya orang bisa mengenal Allah yang benar itu seperti apa. Supaya orang tidak amburadul di dalam menyembah Allah, batu dijadikan Allah, pohon dijadikan Allah.
batu bisa ampuni dosa, pohon bisa ampuni dosa, ayam bisa ampuni dosa, segala macam. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah yang di atas, tapi mereka tidak pernah tahu Allah yang benar itu seperti apa. Namun orang-orang Kristen menyembah Allah yang benar karena Allah itu turun ke dalam dunia dalam rupa manusia, namanya Yesus Kristus, firman yang jadi manusia. Sehingga lewat Yesuslah kita bisa mengenal Allah yang benar. Itu adalah Allah yang mengasihi, yang menyelamatkan, yang punya banyak cara untuk bisa berjumpa dengan manusia. Itulah Allah yang benar yang diajarkan oleh Yesus, karena Yesus datang dari atas. Makanya ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi Yesus sudah menyampaikan tentang Bapa yang benar adalah lewat Yesus yang adalah firman yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati.